salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab, kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi, thumma ila hadratis sultanil awliya As-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, wa nakhussu khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila ruh Mbah Hasim As'ari Jombang, wa ila ruh Mbah Hamid Pasuruan, wa ila ruh Mbah Abdullah Salam Hajin, wa ila ruh Mbah Yai Arwani Kudus, wa ila ruh Mbah Sahal Mahfud Hajin, wa ila ruh Abu Yadimyati Banten, wa ila ruh Kifat Hasim Cirebon, wa khususan ila ruh Syekhi Asyab ila ruh Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladhdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini kalau hapus mat, tapi udah dah, ntar soalnya masih ada kaitannya sih, ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan. Wa in kanal istithna'u itu ya. Wa in kana, dan jika ada apa al istithna'u istithna, ada itu mungkotian mungkote. Nah, apa itu mungkote? Nah, mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Nah, ini udah ada di papan tulis. Nah, ini mungkote. Mim ini maksudnya bukan mubtada, mustasna, tidak sejenis dengan mustasna. Lalu apal sini orang lihat di sini ya. Lah iya. Wah, kacau. Aku udah paham itu Chan. Iya kan? Ya enak orang ada di situ, tapi kudu apal emang gitu. Itu maksudnya mungkote. Fal jawabnya in fal hijaziyuna, maka bermula ulama-ulama Hijaz. Nah, ini kalian kudu tahu ulama Hijaz. Hijaz itu ya Arab dan sekitarnya itu loh, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Itu Hijaz. Ngerti? Maka yang namanya Saddam Hussein sampai matinya dibunuh sama Amerika dan sekutu-sekutunya, itu nggak mau mengakui Arab Saudi ya, karena Arab Saudi itu ya nama orang Ibnu Saud itu, ngerti? Nah, nama asalnya itu ya Hijaz itu. Nah, maka fal hijaziyuna, maka bermula ulama-ulama Hijaz. Yujibuna, itu menetapkan siapa al-hijaziyun an-nasba, pada membaca nasab, alal istithna'i, atas istisna. Nahwu ma fiha ahadun illa khimaron. Ma fiha, tidak ada, fiha itu tetap di dalam rumah. Siapa ahadun? Oh, kalau enggak bermula aja. Ahadun bermula seseorang, itu kalau manya manafi. Ma fiha, tidak ada, itu tetap di dalam rumah. Ahadun bermula seseorang, illa himaron, kecuali himar. Di rumah enggak ada siapapun kecuali himar lah. Himaron itulah yang menjadi contoh. Himar itu tidak sejenis dengan seseorang. Oh, kan gitu. Nah, kalau contoh di sini, ini nggak usah saya tulis, nggak apa-apa lah. Saya rasa langsung saya jelaskan aja. Nih, kan gitu. Kalau contoh di situ kan
mafiha. Nah, kalau di sini umpamanya ini yang bawah. Ini kan mutasil. Nah, ini kote makomal kaumu illa khimaron. Nah, ini kalau ulama Hijaz itu wajib nasab, nggak boleh khimarun. Begitu loh. Itu ulama Hijaz, orang-orang Arab. Itu maksudnya fal hijaziyuna yujibunan nasba alal istisna. Jadi makomal kaumu kan kaumu rofa, tapi sini illa khimaron. Maroaitul kauma illa khimaron. Lah khimaronnya di sini itu bukan sebagai badal, tapi sebagai istisna. Ma marartu bil kaumi. Bil kaumi dibaca apa? Khofat kan ada bi, tapi di sini tetap illa khimaron. Nah, khimaron yang setelah illa ini loh namanya mustasna. Mustasnanya jenisnya adalah mungkote. Apa itu mungkote? Mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Himar itu tidak sejenis dengan kaum. Nah, kalau mustasna yang jatuh setelah illa dalam kalam tam manfi. Tam manfi itu apa? Sempurna tam. Manfi itu apa? Dinafikan. Maksudnya kalam tadi didahului oleh nafi atau sejenis. Sejenis kan kemarin disebut. Ada kalanya istifham, ada kalanya nahi, atau lafaz yang semakna dengan itu. Kan gitu. Maka mustasna wajib dibaca nasab. Itu menurut ulama Hijaz. Hijaz itu mana? Arab, maksudnya Mekah, Madinah dan sekitarnya. Paham? Gampang kan? Loh, yang bikin sulit itu siapa lah? Kalau diikutinya dengan benar insya Allah gampang. Nah, wa alaihi dan atas nasab alal istisna qiraatus sab'ati bermula qiraah sab'ah. Qiraah oleh imam yang 7 yaitu ayat. Nah, ini saya lihat Al-Baqarah kalau nggak salah, cuman ayat keberapa? An-Nisa ya? Oh. Bener An-Nisa bet? An-Nisa ayat 157. Malahum bihi min ilmin illat tiba'adh-dhon. Malahum tidaklah ada itu bagi kaum bihi dengan apa bet? Illat tiba'adh-dhonni, kecuali mengikuti dhon. Nah, itu yang menjadi contoh adalah illat tiba'a. Itu ittiba'a mustasna bi illa, jatuh setelah kalam tam manfi. Nah, enggak mengikuti min ilmin, itu kan dibaca khofat, tapi dia malah dibaca nasab. Lafat ittiba'a binasbi ittiba'a, dengan membaca lafat nasab ittiba'a. Nah, itu yang pertama. Opsi yang pertama yaitu madhabnya Hijaz atau Hijaziyun mewajibkan nasab. Wa banu tamimin. Nah, ini wa tamimun. Nah, ini satu kabilah di Arab juga. Wa tamimun, dan bermula kabilah Tamim. Yurajjihuna, itu mentarjih. Mentarjih itu memenangkan. Yurajjihuna itu memenangkan siapa Tamim hu pada nasab ayin nasba haitsu amkana, sekiranya memungkinkan apa tasallutul amili, menguasainya amil. Tasallutul amili, menguasainya amil alal mustathna, atas mustasna. Namanya tarjih itu menang. Berarti menang kan berarti ada yang kalah. Nah, kalahnya ini wayujizuna dan membolehkan siapa Tamim al ittiba'a pada ittiba. Maksudnya ittiba apa? Badal gitu loh. Al ittiba'a pada ittiba lil mustasna minhu, terhadap mustasna minhu, fi i'rabihi, di dalam i'rabnya mustasna minhu.
Nahwu maqamal qaumu illa himaron. Ilok begitu kudu diartiin. Maqama tidak berdiri siapa al qaumu kaum illa himaron kecuali himar. Lafat illa himaron bin nasbi dengan dibaca nasab himaron. Wa illa himarun. Nah, itu opsi pilihannya. Dan boleh juga illa himarun, maksudnya maqamal qaumu illa himarun birraf'i dengan dibaca rafa lafaz himarun. Wa nahwu ma ra'aitul qauma illa himaron bin nasbi dengan dibaca nasab la ghairu tidak lainnya nasab. Nah, karena pertama nasab sebagai istisna, kedua nasab sebagai badal gitu loh. Sebenarnya ini semuanya udah tertulis di sini nih. Tinggal ngikutin di papan tulis saya udah paham kan gitu. Wa ma marartu bi ahadin illa himaron. Wa ma marartu dan tidaklah berjalan siapa saya bi ahadin bertemu dengan seseorang illa himaron kecuali himar. Lafaz himaron bin nasbi dengan dibaca nasab wa illa himarin dan contoh illa himarin bil jarri karena ma marartu bi ahadin. Wa yaqrauna illa tiba'u dhanni. Wa yaqrauna dan membaca siapa para imam qurra illa tiba'u dhanni. Nah, itu ainnya dibaca dhammah. Birraf'i dengan dibaca rafa lafaz ittiba'u. Ala annahu atas sesungguhnya lafaz ittiba'u dhanni ya dulu itu menunjukkan minal ilmi dari lafaz ilmu sebelumnya wa ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhanni. Lah min ilmin itu mahalnya dibaca rafa gitu loh. Karena sebagai mubtada minnya yang ayat di atas tadi minnya zaidah karena jatuh setelah nafi bi'tibaril mahalli dengan menganggap atau menghitung mahalnya posisinya badala ba'dzin dengan badal ba'dzu mingkul tanzilan karena memposisikan lima terhadap sesuatu laisa yang tidak ada apa ma tidak ada itu minal jinsi termasuk dari jenis diposisikan manzilatal jinsi pada manzilahnya atau posisinya jenis. Tapi lafaz illatiba'adz-dzanni atau ittiba'udz-dzanni boleh rafa sama boleh nasab. Wala yajuzu dan tidak boleh apa ayyuqra'a bahwasanya dibaca apa lafaz ittiba tadi bil jarri dengan dibaca jar alal ibdali atas sebagai badal. Kenapa Mat? Alal ibdali oke. Alal ibdali atas sebagai badal. Saya jepluk Mat. Alal ibdali atas sebagai badal. Bi'tibaril lafzi dengan menghitung lafaz 5 terhadap siakul kalam maksudnya takut dama yang telah lalu apa ma qoriban dalam waktu dekat maksudnya tadi gitu loh. Wa amma idza habis tanggung ya saya habisin itu. Wa amma idza lam yumkin dan adapun ketika tidak mungkin apa tasallutul amili menguasainya amil menguasai dari sisi i'rab alal mustasna atas mustasna nahwu ma zada hadzal malu illan naqsa. Ma zada tidak tambah apa hadzal malu ini harta illan naqsa kecuali kurang. Nah itu illan naqsa itu harus dibaca naqsa, nggak boleh naksu. Nah, kalau dijadiin badal kan naksu. Itla yuqalu ma zada naqsu. Tidak tambah apa naksu kurang.
Ya kurang ya tidak tambah. Kan gitu. Kan jadi lucu, terjadi kontradiksi makna. Ngerti maksudnya kan? Nah, itu. Kalau badal kan kemarin disebutkan badal itu niatnya adalah tikrarul amil. Kan gitu. Maksudnya amil sebelumnya illa andaikan diulang itu maknanya sama, maknanya benar. Tapi kalau diniatkan mengulang kok malah maknanya jadi beda. Nah, itu tidak boleh dijadikan badal, maksudnya mustasna harus dibaca nasab sebagai istisna dan tidak boleh dijadikan badal. Karena itu tadi alasannya, badal niatnya adalah takrarul amil. Namun ketika dijadikan takrarul amil terjadi kontradiksi, tanakut, malah maknanya nggak sinkron, maknanya nggak nyambung. Nah, itu malah tidak boleh badal. Itu maksudnya. Wa mithluhu, dan itu seperti contoh ma zada hadzal malu illa naqsa ma nafa'a zaidan ma nafa'a zaidun illa dzarran. Ma nafa'a tidak memberi manfaat siapa zaitun zaid illa dzarran kecuali bahaya. Itla yuqalu nafa'a ad-dzarru, nafa'a membuat manfaat, apa ad-dzarru bahaya. Masa bahaya memberi manfaat? Bahaya ya celaka. Masa bahaya manfaat kan berarti maknanya kontradiksi. Ngerti kan maksudnya? Nah, kondisi yang seperti itu enggak boleh dijadikan badal mustasnanya. Tapi harus dibaca nasab sebagai istisna. Oke kan? Paham kan ya? Ya intinya sama lama ini. Gitu loh. Ini kan bahas masalah kalau mungkotek. Mungkotek kalau intinya kalau kan tadi pertama ya qabilah hijaziyun itu kan mewajibkan dibaca nasab. Oke ya, wajib khimaron. Siapa tadi? Hijaz. Yang kedua ada pilihan dari qabilah Banu Tamim. Kalau Bani Tamim tarjih itu bagus gampangannya, membaguskan dibaca nasab. Ini semua dibaca nasab. Tapi boleh kalau dijadikan badal. Nah, badal kan kalau ini kan makomal kamu fa'il, maka badalnya kan berarti khimarun. Kalau yang bawahnya maro'aitul qauma illa khimaron. Khimaron yang ini dibaca nasab sebagai istisna. Kalau khimaron yang ini dibaca nasab tapi sebagai badal. Mamaron itu bil kaumi, karena ini kaumi, kalau badalnya berarti khimarin, kalau istisna berarti khimaron. Nah, Banu Tamim itu mentarjih apa warniti? Ilo malah ngobrol baik. Kalau Banu Tamim mentarjih istisna, ya dibaca nasab sebagai istisna, sekalipun boleh badal. Tapi kalau ulama Hijaz mewajibkan dibaca nasab. Khilaf yang seperti itu harus dipahami. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, maka kita ngaji sekalipun itu enggak akan alergi dengan perbedaan pendapat. Itu harga mahal. Orang ngaji nahu seperti ini, ulama Hijaz wajib nasab, sementara Banu Tamim tarjih nasab walaupun boleh badal, boleh ittiba. Maksudnya ittiba itu kan badal. Maka badal itu kan salah satu tabe. Tabe kan ada 4. Naat, atof, taukid, badal itu maksudnya ittiba di situ. Artinya semakin kita memahami perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, maka cenderung kita lebih toleran. Gitu loh, nggak ngotot benar itu satu. Ini rumus nih. Ya, ngaji nahu juga bisa dibuat rumus toleran. Maksudnya bagaimana? Kalau ada seseorang benar, itu bukan berarti orang lain tidak boleh benar. Apa yang kita tahu benar, tapi bukan berarti apa yang tidak kita tahu itu salah. Paham maksudnya? Itu proses pemahaman kedewasaan berpikir. Kalian sholat, ya enggak? Taunya Allahu Akbar, ya enggak? Ada juga yang angkat tangan begini.
Ya kan? Ada yang begini, kakinya begagah, ya enggak? Tapi bukan berarti yang kakinya panjang lebar begini itu satu-satunya kebenaran. Oh, yang begini ya benar. Orang enggak ngangkat tangan juga sholat. Benar apa salah? Lah siapa yang bilang salah? Ngangkat tangan itu sunnah juga sunnah hayat. Allahu Akbar, tangannya ngececeng begini. Enggak ditaruh di sini. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Tapi kalau ada orang yang ngotot, oh namanya sholat harus tangannya di sini. Mau di sini kayak di sini kayak, ada yang di sini. Ya enggak, bodoh nanan. Ya, kalau yang punya pemahaman satu di sini, oke. Lakukan. Tapi bukan berarti yang naruh di sini salah. Kadang-kadang ada yang di sebelah sini. Dalam orang-orang sufi. Kenapa? Di sini letaknya nafsu. Nafsu ini digenggam supaya dikendalikan, maksudnya nafsu. Ngerti? Loh, wong kalian ngaji aja gak bisa mengendalikan nafsu kok. Tadi kan bukti. Ya gak? Jono sama Jenny tadi. Oh ngaji lah, unyil ikut-ikut. Mana unyil? Oh kan? Lah iya kan? Paham itu? Oh, ini contoh sebenarnya. Begitu loh. Kenapa harus tertib aman kalau saya awasi? Kan saya kok ada acara ngelamarnya Arifin. Lah iya kan? Nganterin besok mau nikah dia. Kan saya berkewajiban nganterin. Iya kan? Nganterin duit seserahan lah. Lah Ubed, ya kalau katanya guru Ubed mengendalikan Jono sama Jenny aja nggak bisa lu panggil Jenny sekarang lah. Lah iya kan? Itu jelas itu. Nah, itu begitu. Itu artinya apa? Muraqabahnya nggak ada. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi. Pengawasnya bukan lagi manusia. Pengawasnya Allah. Ini yang harganya mahal sekali. Kalau kita benarnya kita itu adalah karena mengikuti aturan. Karena kita merasa walaupun nggak ada pengawas, tapi ada satu zat yang tidak bisa lepas pandangan, yaitu Allah. Maka penanaman keimanan udah benar. Tapi kalau pengawasan seseorang kok hanya diawasi takutnya lampu merah. Kalau orang itu sadar lampu merah itu artinya larangan. Nah, berarti dia darkum. Darkum tetangga lu kan namanya Mang Darkum lain. Ayak lain di Garut namanya Darkum. Wah, ya di Kuningan gak ayak. Saya tak Mang Darkum. Darkum yang dimaksud sadar hukum. Tapi begitu pelotat aja nggak di lampu merah. Nggak ada pak polisi, lampu merah main langgar. Nah, itu namanya nggak sadar hukum. Begitu ditangkap sama pak polisi, diberhentiin kan? Saudara tahu lampu merah. Kenapa masih dilanggar? Saya nggak tahu kalau ada bapak di sini. Wah, bisa dikalung sama polisinya sekalian. Paham nggak maksudnya? Lah itu maksudnya. Sadar hukum itu yang berat. Itu loh yang maksud praktekin. Begitu. Oke, jelas ya? Gampang sebenarnya kan? Maka bab apa namanya? Ini bab istisna. Saya nggak mau gas habis. Slow aja, yang penting paham. Soalnya istilah-istilah yaitu tadi tam, mujab, nakis, manfi, mungkote, mutasil itu penting untuk supaya betul-betul difahami itu. Oke, sekarang kita lanjut. Wa in kanal kalamu, satu poin lagi deh. Wa in kana, dan ini diingat-ingat hukumnya mustasna bi illa. Ana bekeng dibangunin. Lah, udah tidur baik. Wa in kana, dan jika ada apa al-kalamu kalam qablaha, yang sebelum illa ada itu nakisun nakis. Apa itu nakis? Ini udah saya tulis di atas. Ini nakis, ya kan? Wa huwa, dan bermula nakis alladzi itu mustasna. Lam yuzkar, yang tidak disebutkan fihi di dalam kalam. Apa al mustasna minhu? Mustasna minhu. Wa yusamma, dan diberi nama apa nakis? Apa kalam nakis diberi nama hina idzin, ketika ini, yaitu ketika lam yuzkar fihi mustasna minhu,
diberi nama istithnaan mufarrogon pada nama istisna mufarrog. Kalau di alfiyah wa yufarrog sabikun fi'lan sagol. Itu kalau di alfiyah. Itu jadi nama lain kalam nakis, ya itu adalah istisna mufarrog. Gitu jelas. Nah, itu istilah seperti itu juga harus juga diingat gitu loh. Li'an nama karena sesungguhnya li'an nama apa itu qablu. Oh, ntar dulu apa itu? Li'an nama qabla illa tafarrogo litolabi ma ba'daha fal mustasna mufarrogun lah. Li'an nama karena sesungguhnya kalam qabla illa yang sebelum illa itu kalian baca tafarrogo boleh, tafarrugun juga boleh. Tafarrogo itu kosong gampangannya. Kan farigun itu loh. Farogo itu maknanya apa? Faida farogta. Apa? Faida farogta apa artinya? Fangsop pak. Itu mah terusannya. Faida farogta apa? Fangsop. Itu mah terusannya. Farogo itu kan selesai kan? Selesai itu berarti pekerjaan udah selesai. Kosong bukan? Kosong. Illa tafarrogo. Kecuali qabla illa tafarrogo itu kosong apa ma litolabima untuk mencari sasaran, litolabima untuk mencari sesuatu, maksudnya makmul. Ba'daha yang setelah illa fal mustasna maka bermula mustasna mufarrogun lah itu dikosongkan atau disibukkan lahu kepada ma ba'daha. Karena maka jawabnya in, karena maka ada apa i'rabul mustasna, i'rabnya mustasna, alladzi yaitu mustasna ba'da illa yang setelah illa ada itu ala hasabil awamili atas kebutuhan, atas kadar amil-amil al-maqdhiyatilah, al-maqdhiyati yang apa namanya menuntut gitu ya, yang menetapkan apa awamil lahu terhadap mustasna. Idla amilah awas lu bacanya, coba gua nanya siapa Suryana, semuanya dah, ayo kalian bacanya apa? Ini saya hapus ya. Ayo. Enggak, ini kan kalian kok ngeliatin kitab ya enggak? Kan begini. Apa bet? Ayo. Apa nyanyi? Tra la 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 la. Ya, kan lala itu. Apa bet? Apaan? Suryana? Iya nggak apa-apa. Idla amalala la 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 la. Gitu. Ayo, Ani mana? Ayo nih lu bacanya apa nih? Makanya harokatnya yang benar. Ya enggak? Ubed bener cuman ragu-ragu. Ya enggak? Kalau ragu-ragu ntar lama-lama jadi ragi-ragi. Ya buat apa? Lah iya kan? Lah idla amala karena harokatin yang benar, artinya yang benar. Idla amala karena tidak ada jenisnya amal itu maujud. Li illa, ngerti? Li illa bagi illa, kan begini. Lu bacanya la 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 ya. Li il tuh. Kalau diharokatin sebenarnya kan begini. Enak gitu loh. Ya, nah ini enggak, lanya double. Lah yang suruh baca Suryana. Ya enggak Juni la 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 la. Ya.
Habis dibaca lala juga nggak nangis, protes juga enggak ya. Habis semua. Nah, tapi kan kaidah yang benar yang menentukan itu loh maksudnya. Idla apa tadi? Idla amala, karena tidak ada jenisnya amal itu maujud li illa bagi illa fil lafzi di dalam lafadznya. Fayu'ta maka diberikan apa ma hukum yastahiquhu laulam tujad illa, yastahiqu yang membutuhkan apa amal hu pada ma laulam tujad jikalau tidak dijumpai apa illa huruf atau huruf lah kan illa emang huruf apa illa huruf illa min raf'in dari rofa wa nasbin dan nasab wa khafdin dan khofat. Tanggung ini nggak bisa dijelaskan kalau nggak dituntaskan. Wa syartuhu dan bermula syaratnya istisna nakis atau mufarraq tadi kaunul kalami itu adanya kalam. Ada itu ghaira ijabin, tidak ijab, tidak positif. Ijab itu sama dengan mujab itu, maknanya positif. Kalau tidak positif berarti apa? Negatif. Kalau negatif kan berarti nafi. Gitu loh. Apa tadi? Nabi. Kok nabi? Oh, bab istisna nabi. Ya, lucu banget ya. Nafi. Gitu loh. Bi ayyasmula, gambarannya bahwa mencakup apa kalam ala nafiyin atas nafi au shibhihi atau shibeh nafi yang menyerupai nafi faidatan dengan faidah sohihatan yang soheh, sohihatan yang soheh maksudnya soheh yang benar. Nahwu maqama illa zaidun, seperti contoh maqama tidak berdiri siapa illa zaidun kecuali zaid. Lafaz illa zaidun bi rafi zaidun dengan dibaca rafa zaidun. Wal alal fa'iliyati atas sebagai fa'il. Wa ma ra'aitu illa zaidan, dan seperti contoh ma ra'aitu illa zaidan, tidak melihat siapa saya illa zaidan kecuali pada zaid. Binasbihi dengan membaca nasab lafaz zaidan alal maf'uliyati atas sebagai maf'ul. Wa ma marartu illa bi zaidin, dan seperti contoh ma marartu illa bi zaidin, tidak berjalan siapa saya illa bi zaidin kecuali bertemu dengan Zaid. Bijarrihi dengan membaca jar Zaid bil ba'i oleh huruf ba. Kama law lam tujad, sebagaimana jika tidak ditemukan apa illa. Tanggung ini. Wal istisna'u, dan bermula istisna fi dzalika, di dalam itu istisna mufarraq atau istisna nakis min amin dari isim yang umum mahdhufun itu dibuang. Fatakdiru maqama illa zaidun, itu lafaz maqama ahadun illa zaidun. Maka bermula takdirnya lafaz maqama illa zaidun, itu lafaz maqama tidak berdiri siapa ahadun seseorang illa zaidun kecuali Zaid, kan seolah-olah zaidun badal kan. Wa kadza, dan seperti itu lafaz maqama illa zaidun al baqi bermula sisanya. Itu ada wa fi wa hadil amsilat. Oh, itu ada huruf wawunya ya. Wa hadhihi amsilatun nafi, itu wa hadhihi, udah segitu dulu deh. Wa hadhihi, dan bermula ini semua ma ra'aitu illa maqama illa zaitun, ma ra'aitu illa zaitan, ma marartu illa bi zaitin, amsilatun nafi, itu contoh-contoh nafi. Udah, wa asharatu ntar. Udah sekarang ini sebenarnya udah boleh dihapus, tapi nggak apa-apa sebagai pembanding dulu. Diperhatikan ini istisna mufarraq.
Cuman ngopi dulu biar nggak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat bener. Kopi rasa kopi. Nah, kalau ada kopi rasa stroberi lucu. Gitu Mat. Lu mau Mat? Nah kalau mau nyeduh Mat. Nyeduh dewek. Apa kan yang seduh? Berarti teh iya ilah Mat. Ini hapus biar nggak keganggu. Ini kok udah boleh dihapus ya. Masih kepake aturan ya? Udah terlanjur. Nih ada namanya istilah kalam nakis. Ya. Ini udah disebutkan. Lah, mana tadi Mat? Nih. Nakis. Nakis itu istisna yang tidak ada mustasna minhu. Kalam nakis itu pasti. Nah gitu aja udah. Jatuh setelah nafi atau jibih nafi. Jadi mustasna tapi nggak ada mustasna minhunya. Kalau yang tadi yang dari kemarin itu kan kalam tam mujab. Ada kalam tam manfikan tam. Ya kan? Ini bukan tam. Pembandingnya tam adalah nakis. Maksudnya nakis. Mustasna ada, tapi mustasna minhu tidak ada. Oke? Nah, terus bagaimana? Hukum yang ada pada mustasna nakis atau mustasna atau istisna mufarrok adalah mustasna tergantung kebutuhan amil sebelumnya. Saya ulangi, jangan meleng. Istisna mufarrok atau istisna dalam kalam nakis, mustasna tergantung amil sebelumnya. Sebagaimana kalau ilah itu nggak ada. Contohnya gampang gini prakteknya. Makoma illa zaidun. Ma ro'aitu illa zaidan. Ma marortu illa apa? Siapa tadi? Padi ya? Udah kenceng salah. Enggak. Lah maro ya bila. Lah iya bizaitin. Lah tadi mamaro. Enggak. Nah gitu loh. Perhatikan. Ini makoma. Ya saya ulangi. Setelah koma kan langsung illa zaidun. Enggak ada kaum, enggak ada lafaz yang lain. Artinya kalimat ini mustasna. Semua. M aja. Man M-nya mustasna. Oke? Sebelumnya kalau contoh nih sebagai pembanding, perhatikan. Nih siapa? Lu yang baru ngaji. Ya enggak? Lu 2 bulan enggak ngaji lu. Lebaran aja enggak sowan ke tempat gua lu. Ya enggak? Nih. Semuanya ini kan ada kaum. Kok ribet? Enggak ada kaum, ya. Ini namanya apa tadi? Mustasna minhu. Di sini enggak ada mustasna minhu. Ini disebut dengan istisna mufarrok atau kalam istisna kalam nakis. Maka saya ulangi sekali lagi. Mustasnanya tergantung kebutuhan amil sebelumnya. Contoh yang pertama, koma itu fi'il. Fi'il butuh apa? Fa'il. Fa'il dibaca apa? Rofa. Maka di sini walaupun nggak ada harokatnya pasti makoma illa zaidun. Paham? Bawahnya maro'aitu. Ma-nya nafi nih. Ini loh nafi. Ro'aitu ro'a fi'il, tunya fa'il. Fi'il ada, fa'il ada. Berarti butuh apa? Maf'ul, maka zaidan dibaca Ma marortu. Marro itu muta'adinya pakai huruf jar bi. Huruf jar ba nih.
Maka Zaidin dibaca khofat, dijerkan oleh huruf jer ba. Itu yang dimaksud mustasna tergantung ala khasabil awamili qablahu. You understand? Oh, right. Apa tahu ya, Bar? Udah anggap aja paham apa, Bar? Jangan tegang. Ya. Lu tegang apa ngantuk? Dua-duanya, Pak. Mantap. Ya enggak? Tuh. Nur mana? Beta jangan nangis. Masa dijelaskan cakap-cakap gini nangis? Aduh. Paham nggak? Paham ya? Lah oke. Ini sama dengan ilahnya nggak ada. Nah, kan kalau koma Zaidun. Ro'a itu Zaidan. Maror itu Bizai. Itu sebagaimana ilah nggak ada. Nah itu maksudnya. Itu namanya istisna mufarrok. Nah ini penting untuk diingat-ingat. Kenapa penting untuk diingat-ingat? Ini ada beberapa poin. Mustasna, hukumnya mustasna bi'illah nanti akan diberikan kepada roknya lafadz ghairu. Dan kalau ini muqaddar, siwan sama suwan itu muqaddar. Nanti yang sawaun dan siwaun baru dohiro. Hukumnya, saya ulang, hukumnya mustasna bi'illah itu nanti diberikan kepada huruf roknya lafadz ghairu itu dohiro. Dan lafadz siwa suwan tapi muqaddaroh, rofa nasab dan khofatnya muqaddaroh. Kan gitu. Kalau yang dibaca mat sawaun siwaun itu baru dohiro. Kan gitu. Nah, saya ulang dari awal. Ayo coba kalian ingat bareng-bareng. Mustasna bi'illah setelah kalam tam mujab, baik mutasil atau mungkotek, wajib dibaca nasab. Ya kan? Kan ini udah saya hapus. Ya, yang saya hapus barusan. Nah, kalau jatuh tam manfi, kalau mutasil apa? Bagusan bagusan badal boleh nasab mutasil. Oke? Maka la ilaha illallahu yang bagus. Karena la ilaha mabni fathah, tapi asalnya kan mahalnya rofa. Maka yang bagus la ilaha illallahu. Walaupun la ilaha illallah boleh. Tapi kalau milih bagusan Allahu badal. Kenapa ilaha mahalnya adalah mahalnya adalah rofa, maka illallahu. Itu patokan tuh. Kalau kalamnya mungkotek, ini kan khimar. Tadi kan terbagi dua lah hitungannya, ya. Menurut Hijaz, ulama Hijaz, apa tadi? Wajib nasab. Kalau menurut Qabilah Tamim, bagusan nasab tapi boleh badal. Kalau menurut Tamim boleh khimarun tapi bagusan khimarun. Oke? Nah, yang terakhir adalah mustasna kalam nakis atau mustasna mufarrok. Kalau mustasna mufarrok maka tergantung amil sebelumnya. Nah, hukum-hukum itu nanti diberikan. Ini mukadimah maksud saya. Karena walaupun besok malam mungkin ya besok habis asar insya Allah ngajinya digeser karena besok malam saya ada acara. Ghairu itu roknya apakah dibaca makoma ghaira zaidin, apa komal kaumu ghaira zaidin, apa ghairu, apa ghairi. Itu adalah berlaku pada hukumnya mustasna bi'il lah. Oke ya. Nah, udah 1 jam. Ya wah, 50 menit cukup lah ibadah Allah.
Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju, ayo terus maju. Singkirkan dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana kau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Baik, sekarang lanjut taklim muta'alim halaman 18 ya. Yang mana sekarang? Ada yang ngomong 2 dari atas, ngomong 1 dari atas. Ini yang bener yang mana sih? Hei? Wakola alam tajurni itu. Wakana kadzalika, gitu kan? Fa innahu kadzalika. Wakana wakana dan ada. Wakana dan ada. Lah ya wakana ya dan ada. Ntar dulu saya belum ketemu nih. Apa kejadian kadzalika ya seperti itu. Seperti itu hormat khidmat apa kuntu masgulan bi khidmatil walidah qala turzakul umra wala turzaku raunaqat darsi fa innahu kana kadzalika fi aktsari awqadi fil qura fa innahu maka sesungguhnya Syekh siapa itu yang murid kemarin murid namanya ya Syekh siapa itu yang enggak datang dipanggil gurunya kan gitu. Syekh Abu Bakar Azhar Nuji kan gitu. Ketika bertemu dengan Syekh siapa tadi? Ya. Fi aktsari auqatihi di dalam mayoritas waktu-waktunya Syekh tadi fil qura di dalam apa namanya? Qura itu apa? Kampung ya. Perkampungan. Walam yantazim dan tidak runtut lahu bagi Azhar Naji apa adarsu pelajaran. Faman maka barang siapa ta'adza yang sakit yang menjadi sakit minhu dari man faman ya maka barang siapa dalam arti murid ta'adza yang menjadi sakit minhu dari man siapa ustadzuhu ustadznya man yuhramu maka tertutupi apa barakatul ilmi barokahnya ilmu. Tahu enggak ya yuhramu maka ditutupi siapa man barakatal ilmi gitu boleh pada berkahnya ilmu. Walayan tafiu dan tidak. Nah itu contoh istisna mufarraq langsung dipraktekkan. Walayan tafiu dan tidak bisa mengambil manfaat siapa talibul ilmi bihi dengan ustadznya siapa man bihi dengan ustadznya bihi dengan ilmu. Walayan tafiu dan tidak bisa mengambil manfaat siapa man bi dengan ilmunya illa qalilan kecuali sedikit. Ya ini
Ini guru dalam arti guru yang sebenarnya, dalam arti kan guru juga nggak boleh arogan juga. Artinya murid memang benar-benar harus hormat kepada guru siapapun gurunya. Bahkan guru matematika sekalipun itu wajib dihormati. Karena orang tidak akan bisa ngerti ilmu hitung-hitungan kalau tidak ngerti ilmu matematika. Kadang-kadang ada pemahaman, ilmu matematika mah yang kemarin dibahas. Ilmu matematika mah timbang ilmu dunia. Lah iya ilmu dunia, tapi apakah kita bisa mengejar akhirat kalau kita nggak mengerti dunia? Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kudu diperhatikan betul. Tapi juga sebaliknya, gurunya pun nggak boleh semena-mena. Mentang-mentang kitab taklim mengajarkan seperti ini, dia berbuat semena-mena, kaitannya dengan muridnya. Jelas ya maksudnya? Jadi kan harus prinsip saling mengasihi. Jelas itu. Enggak boleh semena-mena saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Jangan semena-mena seenaknya sendiri. Murid itu kadang-kadang maaf-maaf. Kalau keluar muridnya itu orang kaya raya, bahasa kasar kan gitu. Ditegur sama gurunya, kadang-kadang gurunya dikerjain. Enggak benar juga. Guru juga semena-mena kepada muridnya. Diberlakukan muridnya seenaknya enggak boleh juga. Jadi ini adalah menekankan bagaimana hormatnya Sayyidina Ali kepada, ini yang wajib kita contoh. Bagaimana hormatnya Sayyidina Ali kepada baginda Nabi, dan bagaimana sayangnya Nabi kepada Sayyidina Ali yang kemarin, ana abduman alamani harfan wahidan. Kan gitu, jelas itu. Jadi nggak boleh semena-mena. Semena-mena itu ya dalam hal apapun kan nggak boleh juga. Nah ini menekankan gitu. Terlebih-lebih guru agama. Apalagi guru agama dibayar kagak. Ya nggak? Salah dikit nanti dilaporin ke yang berwajib umpamanya nggak? Aduh kasihan amat, kan banyak seperti itu kejadian. Nah ini supaya saling menjaga. Guru yang menjaga ibaratnya kewajibannya sebagai guru, murid juga menjaga kewajibannya sebagai murid. Kalau antara hak dan kewajiban ini saling dijaga, ya insya Allah saling menguntungkan gitu loh. Ya guru mana sih yang pengen mempunyai murid ilmunya nggak manfaat? Kan rugi guru kalau muridnya nggak manfaat. Lah ilmunya guru kan berarti nggak terpakai juga. Kan gitu kan? Lah murid mana juga yang pengen ilmunya nggak manfaat, kemudian hidupnya sia-sia. Maka harus saling menjaga hak itu tadi. Kewajibannya apa? Kewajiban guru, kewajiban murid apa? Nah itu kan silih asih, silih asuh. Silih asah, silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, itulah silih wangi. Maka ada yang mengatakan silih wangi itu sebenarnya perilaku. Walaupun ada juga yang mengatakan sosok. Ngerti maksudnya? Tapi ada juga yang mengatakan silih wangi itu perilaku. Perilaku orang yang bisa melakukan silih asah, silih asih, silih asuh, maka berarti dia adalah silih wangi, itu yang dimaksud. Jadi kudu betul-betul diterapkan kaitannya itu semua. Oke, Mbar. Besok-besok jangan puasa libur ya enggak? Liburnya berapa bulan? 2 bulan. Ya enggak? Hanya. Oh no, masih bagus ya. Kemarin gak ngaji kemana, Rul? Kakinya sakit. Lu yang ngaji emang kakinya? Yang ngaji kan telinganya ya. Ya. Oke. Uye apa ya. Oh, kemarin mah uye. Gitu loh. Nah, kemudian innal muallima, itu syair itu. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukrama fasbir li, ntar dibaca bareng-bareng. Saya baca dulu. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha
wa qana bijahlika in jafauta muallima. Ayo bareng-bareng. Innal muallima wat tabiba kilahuma layan sohani idza huma lam yukrama. Fasbir, terusin, fasbir lidaika in jafau. Bareng-bareng. Bareng-bareng malah cengengesan. Ayo ulangi. Innal mu'al layan sohani idza wa kana bijahlika in jafau tatub. Mana tadi? Ayo ulangi. Makanya jangan ngobrol mulu. Ayo ulangi. Innal mu'allima wat tabi Rahmat baca mat. Wa kunna bijalika in jafauta. Ulangi sampai lancar. Ayo bareng-bareng. Layan sohani idza huma wa kena bijah. Nah, syair-syair yang seperti itu mah kudu hafal. Gitu loh. Mau jangan disuruh baca malah ngobrol, padli. Ngerti? Hafal be ora. Nah, itu barusan dibahas. Kan dalam memang taklim gitu, takdim pada guru. Ya memang harus seperti itulah. Begitu loh. Ini patokan supaya maaflah, menjadi murid yang benar aja sulit. Bagaimana menjadi guru yang benar? Paham gak maksudnya? Saya aja buru-buru ngaku jadi guru, jadi murid aja beratnya luar biasa. Saya pribadi itu bagaimana takzim kepada guru. Buru-buru mau menjadi guru yang benar, menjadi murid yang benar dulu aja itu sulitnya luar biasa. Maka menjadi murid yang benar itu diawali dari menjadi guru yang benar, itu diawali dari murid yang benar. Jelas maksudnya kan? Nah, ini patokan. Innal muallima, sesungguhnya muallim guru. Wat tabiba dan tabib. Kilahuma itu takkid, itu taukid. Ya dua-duanya muallim dan tabib. Layan sohani, itu tidak menasehati siapa muallim dan tabib. Idza huma, ketika bermula keduanya, itu lam yukroma, tidak dimuliakan siapa guru dan murid. Tuh, jelas itu. Ini kita nggak usah nunjuk si A si B salah, enggak. Salahin pada diri sendiri. Gitu loh. Jadi nggak usah ngatur orang lain, atur aja diri sendiri. Ini berat, ini ilmu laku. Kalau ilmu teori banyak. Orang ngomong banyak yang pada kebersihan sebagian daripada iman. Teorinya bagaimana? Itu sulit. Buktinya kalian aja nggak ada yang hidup bersihin got. Kalau saya suruh baru bersihin. Itu udah bukti kalau bagi saya mah. Saya tadi sore kan baru bersihin got itu. Karena dia panggil siapa tadi, ada yang nyamperin. Ada iya kan? Enggak, kalian nggak bisa menanamkan diri kalian untuk mewakafkan kepada masyarakat, khidmat kepada, nggak ada. Dan hampir semua santri seperti itu. Dan ingat, khidmat itu mempunyai porsi yang luar biasa dalam pandangan agama. Ibnu Mas'ud itu penenteng sendalnya Rasul. Rasul kemana-mana sendalnya yang nenteng. Itu khidmat. Khidmatnya lillah, karena taat. Itu nggak ada khidmat yang seperti itu maksudnya. Itu jelas itu. Itu yang dimaksud innal muallima wat tabibah. Dan tabib ya, ibaratnya tabib itu ya
Ya sekarang itu ya dokter itu lah. Oh, gitu loh. Kilahuma keduanya layan sohani, itu tidak memberi nasihat. Siapa keduanya? Idahuma, ketika bermula keduanya, lam yukroma, itu tidak dimuliakan siapa kilahuma, yaitu mu'alim dan tabib. Lah kalau ada orang dinasihatin sama dokter sama guru nggak nurut, ya ada konsekuensinya lah. Lah konsekuensinya apa? Fasbir, maka sabarlah siapa kamu, lidaika, terhadap penyakitmu. Lu sakit, dikasih tahu, ya ini lagi musim copet 19, ya keluar kemana-mana harus pakai masker, ya social distancing, ya dijaga jarak segala macam. Kan kita harus ikutin kalau mau sehat. Kan begitu, ini kagak malah dilawan. Iya kan? Nah, ntar sakit repot semua. Nah, itu yang menjadi masalah. Gitu loh. Jelas. Maka kalau nasihat dokter nggak dipakai, ya sabar. Fasbir lidaika in jafauta tabibah, pada tabibnya tidak. Oh, jelas. Lagi flu meriang, dinasihatin dokter, jangan minum es. Saya nggak minum es pak, air tapi dingin. Ya halo, ya kecuali es krim ini boleh. Nah, ini nggak ada anunya ya, beli enak aja minta, kan gue dagang. Ya nggak ada untungnya kan buat lu pada sembarangan lu. Itu kalau orang sakit ngelawan dokter, ya sabar aja lu sakitnya. Begitu juga ada orang bodoh nyakitin gurunya. Wa kena dan terimalah siapa kamu. Wah itu maksudnya. Kamu terima bijahlika dengan kebodohanmu. Bijahlika dengan kebodohanmu. In jafauta. Jika makna bahasa Jawanya Java itu wangkot. Bukan angkot. Memang lu naik mobil angkot. Wangkot, apa bet wangkot itu? Keras, ngotot, ngeyel. Belajar mat, ya doang. Belajar mah kagak. Enggak, umpamanya. Apa buktinya? Ya buktinya emang begitu. Ya semuanya lah. Ya kan, wah itu Vietnam itu. Vietnam bagaimana ya? Orang buktinya juga begitu. Nah itu maksudnya mu'aliman pada gurunya. Udah itu wakna bijahlika. Tidak apa itu? Inna tabiba innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansuhani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha wakna bijahlika in jafauta. Apa tadi? Mu'allima, dihafalin. Ya termasuk ini kan syair ini banyak nadhom. Ya kan? Nah, nadhom itu sebenarnya nyaman, enak kalau dihafal. Gitu loh. Beda lah ngapalin jurumiyah dengan ngapalin nadhom. Karena nadhom itu enak, syair kan. Loh gitu loh. Jadi dihafalin, termasuk alala tanalul ilma. Ya kan? Termasuk banyak sekali lah. Apa itu? Bi asratikal kiramatu adu minhum. Gitu loh. Banyaklah nadhom-nadhom yang ada dalam taklim ini kudu yang nadhomnya dihafal gitu loh. Lah kalau kita nggak ngafal sekarang, kapan kalian akan ngafal? Nanti kalau udah punya keluarga nggak bakalan sanggup ngafal. Mikirin nyari makan yang susah ya ribet. Ya sekarang ini tempatnya ngapalin pelajaran deres ya sekarang ini. Maka belajar nggak usah disuruh. Belajar itu kebutuhan. Sebagaimana kita butuh akan makan, sebagaimana haus kita ya butuh yang deres. Temis meni, temis sayen, temis knowledge, knowledge apa noleh apa lah bodoh amat itulah. Ya enggak? Al waktu kasaifi, waktu tak ubahnya pedang. Ilam taktok bihi koto aka. Kalau kamu tidak pergunakan waktu untuk belajar yang benar, maka koto aka, kotok lu. Ya kan kotok aka kotok lu ya. Kamu akan memotong waktu tadi dalam arti mempergunakan waktu dengan benar
atau waktu yang akan menggilas kita. Roda zaman menggilas kita. Lagu siapa itu? Terseret tadi. Lagu Ebit ya? Ya, lagu siapa itu? Yang menggilas bukan zamannya, tapi kemalasan kita, kebodohan kita itu ya yang menyebabkan digilas. Maka bangkit ya dari sekarang. Tuh, bukan bangkit dari kubur, memang demit. Ngerti maksudnya? Paham kan nih? Ya dari sekarang. Nih, tanamkan pada kalian nih. Ya pada kita semua. Kita ini nggak libur sekolah. Paham? Belajar di rumah. Kalau memang mentalitasnya itu mentalitas belajar, ya baca tetap baca. Ini loh, malas baca, malas belajar itu penyakit kronis yang ada di masyarakat kita. Wah, luar biasa. Maka kita harus ada gerakan dari diri kita itulah. Inner beauty itulah. Cantik tapi yang timbul dari dalam. Kalau cantiknya polesan ya Allah, gampang Suryana. Ya enggak, muka lu peyang-peyang dikit ya enggak. Apa ada aplikasi apa itu? PES. PES. Ya udah begitulah ya enggak. Mukanya peyang-peyang dikit nanti wah bisa dia. Bisa, tapi itu ibaratnya bukan inner, itu outer. Ya enggak? Ya ilah. Dipakein, ya enggak? Begitu pakaiannya itu dicopot, dilepas, maka yang terjadi adalah ya kebrobrokan. Kan gitu. Tapi kalau inner beauty itu adalah dorongan dari khuluk akhlak, ya kan? Maka itu yang sebenarnya diharapkan. Ya kayak tadi itulah. Kita belajar enggak mesti harus disuruh. Tapi kalau kita emang darkum sadar hukum, masya Allah. Iya kan? Termasuk baca Al-Quran. Jangan kemarin doang pada rajin waktu Ramadan. Sekarang juga diterapkan. Loh gitu loh. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu adalah ilmul awalin wal akhirin. Di dalam Al-Quran itu selalu memberi inspirasi, nutrisi batin, nutrisi rohani. Selalu dicas semangat kita kalau kita baca Quran. Maka sempetin. Jangan di atas melulu. Ngerti ya Padli? Ini serius saya ngomong nih. Loh iya kan semuanya. Begitu selesai kebutuhan makan udah turun ke bawah deres. Jadi suasananya 24 jam itu hidup amalan. Apalagi lu jamaah tabligh. Ya enggak? Apa udah ini? Loh iya kan? Jangan ibaratnya malah malu-maluin. Kan begitu kan. Oke Sandi, lu mau tobat apa syahadat? Ya terserah lu. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.